Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 6 hal yang membuat manusia itu masuk surga dan terhindar daripada neraka. 6 hal tersebut menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, orang yang mengenal Allah lalu ia mentaatinya, menghambakan diri kepadanya. Kedua, orang yang mengenal setan lalu ia menantangnya. Ketiga, orang mengenal kebenaran lalu ia mengikutinya. Keempat, orang yang mengenal kebatilan lalu ia meninggalkannya. Kelima, orang yang mengenal dunia lalu dia membuangnya. Keenam, orang yang mengenal akhirat lalu ia mencarinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengenal Allah, orang yang mentaatinya, menghambakan diri kepadanya. Karena tidak diciptakan jin dan manusia kecuali menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtu jinni insana liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menghambakan diri kepadanya. Bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah, mengenal Allah? Ketika azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita mengutamakan Allah daripada pekerjaan kita, daripada nonton sinetron kita, daripada nunggu toko kita, sehingga kita biarkan azan itu berlalu dan waktu sholat itu berlalu, sedikit pun tidak terpanggil untuk datang ke masjid. Bahkan ada yang sengaja meninggalkan sholat, katanya dia mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah tentu saja aqimis sholat, tetap saja akan mendirikan sholat. Dia mentaati Allah dengan hati nurani yang bahagia, dengan rasa tidak terpaksa, tidak tertekan. Hanya gara-gara main badminton saja harus meninggalkan sholat asar. Hanya gara-gara menonton harus tinggal sholat maghrib dan isya, atau hanya dengan maraton kita meninggalkan sholat subuh. Subhanallah. Apakah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Dan orang yang mengenal setan lalu dia menantangnya. Yang kedua, kita kenal, oh setan mengajak kita berbuat keburukan, kemaksiatan, tapi apa buktinya? Innahu adu mubin. Setan itu musuh yang nyata. Di setiap kita mengaji, kita mengatakan, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada godaan setan terkutuk. Ternyata setiap kali bisikan-bisikan setan, kenapa kita susah untuk melawannya? Padahal kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melawan godaan setan tersebut. Apalagi kita berlindung kepada Allah. Tubuh kita, mata kita, tenaga kita. Setan tuh hanya beraninya kan cuma bisik-bisik doang, nggak nyata, cuma waswasil khannas. Mengapa harus kita takut dengan yang bisik-bisikan? Justru kita yang bisa menguasai diri kita. Maka untuk itu ada lagu Rhoma Irama, katanya, apabila kau mau memeranginya, setan pasti kalah. Tapi kalau kita mau saja memerangi, ketika Allahu Akbar, lalu kita datang ke masjid, tidak peduli apapun, ini Allah memanggilku untuk sujud kepadanya. Ini bukti aku kenal dengan Allah. Nih, begitu juga orang yang mengenal kebenaran lalu mengikutinya. Betapa banyak orang yang menterlantarkan kebenaran. Waktu misalnya mau jadi caleg, mau dipilih jadi pejabat, wah ceritanya luar biasa, konsep visi dan misinya luar biasa, ya? Kebenaran.
tapi ketika dia telah mendapatkan jabatan itu, bagaimana? Kebenaran-kebenaran banyak yang ditelantarkan. Dan kita tidak inginkan calon-calon DPR kita, calon-calon pejabat kita seperti ini lagi. Marilah kita mengenal Allah dengan sesungguhnya, kita menantang setan dengan sesungguhnya, dan mengikuti kebenaran dengan sesungguhnya, apabila kita mau menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Bukankah permintaan kita di dalam solat, kebahagiaan itu selalu kita minta? Ya, kebahagiaan itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan yang telah diberikan nikmat. Tentu saja jalan rasul-rasul dan para sahabatnya. Dan jangan kita dimasukkan ke jalan-jalan yang dimurkai, dan jangan kita dimasukkan ke jalan dolin, jalan yang sesat. Ternyata mengapa kebenaran kita telantarkan? Kita ambil jalan yang dimurkai Allah. Kita jual kebenaran ini hanya untuk kepentingan kekayaan sesaat, hanya kepentingan duit. Ada fulus, mulus, tak ada pulus, manfus. Itu istilah Pak Zainuddin, almarhum Zainuddin MZ. Nah, artinya apa? Kita jual kebenaran ini. Justru itulah orang yang mengenal kebatilan lalu dia meninggalkannya, orang yang mengenal dunia lalu dia membuangnya. Nah, konsep dunia ini adalah, dunia ini bukan sesuatu yang hanya sekedar kalau sholat, ibadah puasa itu untuk akhirat, kalau kita bekerja mencari nafkah keluarga itu dunia. Bukan. Seluruh aktivitas kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dunia itu adalah sesuatu pekerjaan, suatu aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, yang terlupa kita memasang niat untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita niat berumah tangga karena Allah, niat jadi pejabat karena Allah, niat mencari rezeki halalan thayyibah karena Allah, berbuat kebaikan, amal soleh, membuang duri di tengah jalan karena Allah, senyum merupakan sedekah kalau kita niatkan karena Allah. Darinya semua aktivitas tidak ada lagi dunia, tetapi semuanya bermanfaat untuk akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia ini ladangnya untuk kita bawa ke akhirat. Jangan jadikan dunia ini menjadi lapuk dan busuk. Duit bawalah ke akhirat, berzakat, bersedekah, ya kan? Istri bawalah ke akhirat, tuntun istri kepada jalan yang diridhoi Allah, tutup aurat istri kita, suruh ikhlas melayani suami dengan baik, katakan padanya engkau adalah perhiasan yang terindah. Jadikan jabatan kita karena Allah, untuk bisa membantu sesama, untuk memperhatikan anak yatim, orang miskin, dan lain sebagainya. Semoga negara kita ini menjadi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya pada pribadi saya sendiri dan bermanfaat pula lah bagi saudara-saudara semuanya. Mari kita mengamalkan 6 hal tersebut. Mengenal Allah lalu mentaatinya, mengenal setan lalu menantangnya, mengenal kebaikan-kebaikan kita menurutnya, mengenal kebatilan kita meninggalkannya, mengenal dunia kita membuangnya, mengenal akhirat kita mencarinya. Cari akhirat, semoga kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.